Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama yang harus saya ucapkan adalah terima kasih sebanyak-banyaknya. Tanpa Anda semua saya tidak tahu apakah anaknya mendoakan bapaknya. Karena orang ya mestilah mendoakan bapaknya enggak, tapi kalau Pak ternyata seperti yang beliau katakan ketika saya pertama kali ke Jogja, saya itu bukan bapakmu saja, tapi bapaknya banyak orang. Dan hari ini alhamdulillah banyak yang ikut mendoakan, semoga yang dimaksud sebagai anak saat itu adalah sedulur-dulur semua. Amin. Semua cerita sejarah ketemu Simbah ya. Saya tak juga sejarah cerita. Saya pertama kali diguyu ya kemalan ki. Ini serius ya. Ya saya ketemu Simbah itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Karena gini juga saya perlu membagi juga. Kadang-kadang kan kesempatan ketemu saya dengan Simbah lebih banyak dari teman-teman. Jadi ada mungkin ada yang bisa saya ceritakan dari Simbah biar jadi kenangan buat kita juga semua. Tadi saya terharu terus terang juga ketika bercerita kapan ketemu Simbah. Pertama itu dikenang menjadi ingatan. Tapi saya juga ingat obrolan saya sama Simbah juga bahwa untuk bisa menjadi aku atau Simbah atau Helmi atau siapapun itu banyak komponen di dalamnya. Yang kita rayakan hari ini adalah komponen kelahiran. Walaupun banyak komponen yang lain. Ada komponen nilai yang dibawa, ada komponen gagasan, ada komponen perilaku dan seterusnya. Hari ini yang paling mudah diingat seperti hal yang lain adalah manifestasi fisik dari Simbah, yaitu lahirnya 70 tahun, sudah 70 tahun umurnya di dunia. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa hadirnya Simbah di sini bukan karena, ya sehingga kita rasakan kehadirannya itu bukan hanya karena fisiknya, tapi juga nilai yang beliau bawa, gagasan-gagasan yang beliau bawa, sikap-sikap yang beliau bawa, itu menjadikan beliau utuh. Dan ketika saya ngomong ketemu Simbah 3000 tahun yang lalu, itu bukan bercanda. Bahwa kalian nggak inget ya nggak apa-apa. Sok macak gitu, macak ngeri gitu. Tapi bukan entitas fisik tentunya yang yang ketemu. Ide bisa hidup ribuan tahun, gagasan nilai bisa hidup ribuan tahun. Karena tidak hanya hadir di satu kepala. Ketika Ali bin Abi Thalib meneruskan nilai yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Mungkin fisiknya Kanjeng Nabi sudah tidak ada, tapi nilainya masih hidup terus-menerus sampai sekarang. Jadi Kanjeng Nabi bisa dikatakan sampai sekarang masih ada. Walaupun pada entitas yang tidak kita bayangkan seperti bisa disentuh atau bisa minta kopinya. Nanti akan datang suatu saat di mana kita semua akan mengingat seseorang bukan hanya dari fisiknya, tapi ada yang kita bawa di dalam diri, nilainya, inspirasinya, semangat hidupnya, dan seterusnya. Dan itu kita juga, menurut saya kita juga perlu mengingat bahwa kita semua pernah merasakan yang namanya, kita pernah melakukan yang namanya beol. Apa hubungannya tiba-tiba menggok beol gitu. Artinya dalam diri manusia tuh ada yang kadang baunya enak, ada kadang baunya enggak enak. Semua manusia, siapapun. Ada yang kita setuju, ada yang tidak setuju, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yo, kalau manusia menyenangkan terus ya lama-lama tidak menyenangkan, karena menyenangkan terus ki ya mboseni. Kadang-kadang perlu beling barang dan seterusnya. Beling terus ki ya mboseni. Nah, itu membuat
Yang seperti menurut saya seperti yang dikatakan Mas Podot tadi, Simbah itu disalah sangkai karena Simbah seneng joget seperti itu. Jadi akan ada sisi yang dianggap tidak baik, ada sisi yang dianggap baik, ada sisi yang dianggap menginspirasi, ada sisi yang dianggap subversi dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa melihat lebih dalam, itu adalah bahasa Indonesianya apa ya? Ewangi aku. Embodiment itu bahasa Indonesianya. Adalah pengejauhan tahan dari kumpulan nilai yang beliau bawa. Yang harus bersentuhan dengan keadaan yang berubah terus, bersentuhan dengan peradaban yang berubah terus, kita bisa melihat Simbah pada entitas yang memang beliau perankan di dunia ini. Saya sekali lagi berterima kasih teman-teman sudah kumpul di sini, sudah mendoakan Simbah. Saya hanya mengajak bahwa kalau kita sudah memulai dari mendoakan dengan penanda fisiknya yang 70 tahun, kita juga belum menyentuh yang non fisiknya. Ada nilai yang dibawa, ada sejarah yang ditunjukkan, dicontohkan dan seterusnya. Sehingga Simbah bukanlah hanya Cak Nun yang hadir dalam wadak itu, tapi gagasan-gagasan yang hadir pada pikiran-pikiran generasi berikutnya juga. Semoga kita semua, kalau sudah ngomong nilai, kita nggak bisa lagi ngomong seseorang. Karena nilai dari Simbah itu juga tidak, nilai yang dibawa Simbah juga tidak tiba-tiba muncul dari tanah. Itu juga ada asal-usulnya, ada nilai dari Kanjeng Nabi Muhammad, nilai dari banyak sumber yang lain yang kemudian perlu kita kembangkan dan perlu kita bawa lebih lanjut untuk meneruskan entitas yang dalam tanda petik jenisnya seperti Simbah. Entah semangatnya, entah istiqomahnya, entah belingnya, tapi yang satu pasti bisa saya katakan tentang Simbah, Simbah kuwi tenanan kalau melakukan sesuatu. Bahwa sok selip, sok bener, biasa yang jenenge menungso. Mari kita ingat Simbah dengan adil, artinya seluruh dari Simbah itu, tidak hanya wadaknya, tapi juga yang lain-lain yang tadi dibicarakan. Semoga kita bisa menjadi penerus dari nilai-nilai yang sudah diangkut Simbah kemarin, yang kemudian disebarkan, maksudnya ditularkan kepada kita-kita melalui buku, melalui kalimatnya, melalui yang lain, sehingga nilai-nilai itu terus berjalan dan Simbah tidak sia-sia fisiknya melewati zaman ini untuk menjadi jembatan penerus nilai kepada anak-anaknya sekalian. Jadi nek kowe wis wani mau amin di awal dianggap sebagai anak, saya juga berterima kasih luar biasa karena tanggung jawab saya sebagai anak berkurang jauh. Ya, jadi nek kalau ngomong ada anaknya tidak soleh, itu berarti bukan saya. Kalau saya tidak soleh, itu masih ada backupnya banyak banget kan berarti. Jadi ini sekarang tanggung jawab kita bersama. Matur nuwun ya dulur-dulur sudah mau menanggung bebanku juga. Sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.